Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Informasi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini kami akan memaparkan hasil dashboard visual yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Firly Amalia Sunjaya dengan NIM 251FI04006 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Disa Fitriani dengan NIM 251FI04009. Perkenalkan, nama saya Nasura Skazmi dengan NIM 251FI04002. Perkenalkan, nama saya Calista Aulia Dewi dengan NIM 25FI04007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusantara Fatir dengan NIM 251FI04008. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit menular akibat virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, penurunan trombosit, dan resiko pendarahan atau syok yang memerlukan penanganan medis secara segera. Dan resiko pendarahan akibat syok yang memerlukan penanganan medis secara segera. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit endemis yang setiap tahun masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Bandung. Tingginya curah hujan, perubahan musim, dan kondisi iklim tropis menyebabkan lingkungan menjadi lebih mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sebagai faktor utama penyebaran DBD, selain faktor cuaca, kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah di Kota Bandung juga meningkatkan risiko penularan karena mempercepat kontak antara manusia dengan vektor penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan di wilayah dengan tingkat risiko tinggi untuk mengetahui area yang rentan terhadap lonjakan kasus. Pemetaan ini sangat penting agar alokasi sumber daya kesehatan seperti pelaksanaan distribusi bubuk abit, serta kegiatan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk, dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tujuan pembuatan dashboard ini yaitu untuk mengidentifikasi tren kasus demam berdarah dengue pada wilayah prioritas dengan jumlah kasus tertinggi, serta faktor yang berpotensi memengaruhi peningkatan kasus di Kota Bandung guna mendukung pengambilan keputusan Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam merencanakan intervensi preventif yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Kemudian, proses data wrangling yang dilakukan adalah yang pertama, pembersihan data, yaitu menghapus variabel yang tidak diperlukan. Yang kedua, standarisasi nama, yaitu menyeragamkan penulisan nama puskesmas, jenis kelamin, dan variabel lainnya untuk menghindari duplikasi data. Yang ketiga yaitu transformasi data, yaitu pengelompokan dan perhitungan ulang data sesuai kebutuhan analisis dan visualisasi dashboard. Kemudian yang keempat ada mapping. Mapping ini merupakan penggabungan data tambahan seperti data jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk mendukung analisis hubungan antara kepadatan penduduk dan jumlah kasus demam berdarah dengue. Kemudian tools yang digunakan adalah spreadsheet. Dari hasil analisis yang bisa kita lihat, terdapat fluktuasi jumlah kasus yang cukup tajam di tahun 2024. Setelah angka kasus sempat terkendali di tahun-tahun sebelumnya, kita melihat adanya lonjakan yang tinggi ini. Hingga bulan November saja, jumlah kasus telah menembus angka 7.000 kejadian. Peningkatan ini memberikan sinyal bahwa tantangan kesehatan lingkungan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain kenaikan jumlah, data juga memperlihatkan pola musiman yang konsisten. Kenaikan kasus terpantau selalu berawal di akhir tahun dan mencapai puncaknya di sekitar bulan Maret hingga April. Secara geografis, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Kota Bandung tetap menjadi titik hotspot utama persebaran virus ini. Hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah siapa yang paling banyak terdampak. Data menunjukkan bahwa anak-anak di rentang usia 5 hingga 14 tahun mendominasi jumlah kasus tertinggi. Selain itu, dari sisi jenis kelamin, laki-laki memiliki angka prevalensi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
Proses pengembangan dashboard ini diawali dengan mengolah data sekunder kasus DBD Kota Bandung periode 2016 sampai dengan 2024 ke dalam aplikasi visualisasi data. Kami mengintegrasikan variabel utama seperti tren waktu, jenis kelamin, serta distribusi wilayah untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh. Secara teknis, data tersebut divisualisasikan melalui berbagai jenis diagram seperti grafik garis untuk melihat tren kasus dari waktu ke waktu, grafik batang untuk membandingkan jumlah kasus per tahun, serta diagram lingkaran untuk melihat proporsi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, terdapat juga visualisasi jumlah kasus per kecamatan yang membantu mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kasus tertinggi. Dashboard ini juga dilengkapi dengan indikator utama berupa total jumlah kasus dan jumlah puskesmas yang ditampilkan dalam bentuk angka ringkas agar mudah dipahami secara cepat. Untuk meningkatkan interaktivitas, dashboard ini menyediakan fitur filter atau slicer yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan menampilkan data berdasarkan tahun, kecamatan, jenis kelamin, maupun puskesmas tertentu. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengeksplorasi secara lebih spesifik kebutuhan analisis. Desain dashboard disusun secara sistematis dan informatif sehingga memudahkan pengguna dalam membaca pola data, memahami tren penyebaran penyakit, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih cepat dan tepat. Rekomendasi yang pertama, meningkatkan kegiatan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk di kecamatan dengan kasus tertinggi. Yang kedua, melakukan edukasi rutin mengenai gerakan 3M+ kepada masyarakat khususnya di wilayah yang padat penduduk. Yang ketiga, memanfaatkan dashboard interaktif sebagai media monitoring dan evaluasi kasus secara berkala. Yang keempat, mengoptimalkan distribusi sumber daya kesehatan berdasarkan data wilayah prioritas. Baik, sekian pemaparan storytelling dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.